ya, kita gunakan dua cairan. Bisa dengan cairannya ini kita isi dengan cairan sabun dengan pH 5,5 ya, yang untuk mengurangi bakteri uri ya. Ini bisa kita gunakan ya. Kemudian dengan cairan yang non sabun untuk nanti bilasnya ya. Setelah dibersihkan dengan handscoon bersih, kita buka ke set sterilnya. Nah, set steril itu nanti yang akan dimasukkan ya. Nah, ini selang kateter steril ya. Kita cek dari tanggal kadaluarsanya ya, kita cek tanggal kadaluarsa. Kemudian ukuran kateter ya, ini ada 14, ada 16 ya. Kalau orang Asia ya kita lihat ya dari meatusnya. Pada saat perineal hygiene kita bisa lihat lubang meatusnya ukurannya seberapa, maka bawa selang kateter jangan hanya satu ukuran ya. Jadi bisa beberapa alternatif untuk ukuran. Kalau misalnya ini terlalu besar, kita bisa pakai yang ukuran yang lebih kecil ya. Kemudian spet ya, ini untuk cairan balon ya, steril ya. Ini masih terbungkus nih, berarti masih steril ya kalau belum terbuka. Tulisan steril ya, ini ada ya. Kemudian nanti ada urine bag. Kalau urine bagnya itu masih terbungkus, itu ada tulisan steril di bungkusannya. Tapi kalau sudah terbuka ya, tapi belum dipakai, masih baru tapi udah dibuka, berarti nanti kita tidak masukkan pada saat membuka set steril, kita tidak masukkan ke set steril, tapi di luar. Jadi makanya nanti kalau udah masuk baru disambung ya. Tapi kalau saya biasa ngerjain ke pasien itu, saya sambung langsung supaya urinnya nggak keluar ke bengkok. Jadi saya nggak perlu lagi buang urin ke kamar mandi. Jadi nanti urinnya biar langsung ngalir ke urine bag. Makanya kalau ini masih di dalam bungkusan steril, saya masukin aja ke set steril, biar saya langsung sambung karena menggunakan handscoon steril ya. Kemudian silokain jelly ya. Silokain jelly ini mau bisa. Kalau masih terbungkus ya, masih terbungkus baru, Pak Dukuntur belum tanya. Nanti kalau misalnya Pak Guru takut lupa ya, udah mau mulai Pak, minta urine bagnya sama sekalian silokain jelly yang baru ya. Nah, silokain jelly ini kalau sudah dipakai masih ada mau pakai lagi, ini sudah nggak steril untuk bungkusan luarnya, tapi dalamnya masih bisa steril jelly-nya ya. Jadi ini nggak saya masukkan kalau udah di luar gini, saya nggak masukkan ke set steril, jadi di luar. Nah, penggunaannya gimana Bu? Kalau ada comnya steril, di dalam set steril ada dua, bisa satu untuk cairan, bisa satu untuk masukin jelly-nya. Kita tes disemprotkan ke comnya gitu ya. Kalau misalnya masih baru, nanti kita buka bungkus masukin ke set. Tapi kalau enggak, nanti kita buka set steril, ada com, kita semprotkan ke dalam com itu ya. Oke. Kemudian itu aja ya. Nah, alatnya sekarang yang di dalam set steril. Nah, ini comnya ada dua ya. Kalau ada satu gimana, nggak apa-apa ya. Jadi nggak mesti, karena nanti di rumah sakit bisa jadi malah nggak ada com misalnya. Kalau nggak ada com berarti spet ini jadinya nggak masuk ke steril, karena kita akan ngambil cairan dari luar ya, dengan tangan belum pakai handscoon steril ya. Kita buka, ini kan nggak steril dalamnya ya, yang steril ya. Kita buka, kemudian kita ambil, berarti kan nggak prinsip steril ya, berarti ini di luar ya. Berarti kan nggak ada com yang perlu disiapkan berarti kalau di rumah sakit. Nah, jelinya, nah pas jeli ya kita mau nggak mau minta bantuan asisten, tolong lumasin jelinya karena kita udah pakai handscoon steril ya. Jadi prinsip sterilnya urutannya mungkin kita harus kreatif gitu ya. Ketika kita udah pakai handscoon steril, aduh ini ada yang belum nih, gimana? Nah, itu idenya apa, yang bagaimana supaya bisa steril tetap, tapi itu bisa semua dilakukan gitu ya. Nggak mesti misalnya urutannya seperti saya, tapi kalau lupa di tengah kan bisa saja ya, misalnya udah pakai handscoon steril, ini ada yang belum masuk, oh saya lepas dulu satu, tapi cara lepasnya tetap menjaga kesterilan nanti karena mau dipakai lagi gitu. Jadi tangannya yang udah dibuka mau nuangin apa yang belum masuk gitu ya. Ya, ini kebetulan disiapkan dua, jadi kita bisa manfaatkan satu nanti untuk cairan, satu untuk jelly. Kalau jellynya yang modelnya udah di luar ya. Kemudian apa ini namanya,
duk bolong ya. Duk bolong opsional, kadang jarang sih disiapin ya, karena kalau duk bolong itu bisa pada yang pasien sunat ya. Tapi kalau disiapin alhamdulillah, ini tujuannya untuk menjaga area steril di sekitarnya, jadi kita kerjanya lebih enak gitu ya. Kemudian ada duk lamp ya. Duk lamp ini untuk menutup yang tadi ya, supaya tertutup rapat. Oke. Kemudian kita bungkus. Luaskan tempat area kerja kita ya, nanti karena mau buka set steril. Masih ada. Terus Belum ada ya? oh, ada. Nggak tahu di IG. Oke, kita sama dulu ya. Baik, selamat siang Bapak. Saya Suster Santi yang dinas siang pada hari ini dari jam 2 sampai jam 9 malam. Bapak bisa sebutkan nama dan tanggal lahir Bapak? Oke, sudah sesuai ya Bapak ya. Bapak, karena nanti sore sekitar jam 4-an Bapak akan ada rencana operasi. Nah, sebelum itu Bapak harus dipasang namanya selang kateter. Tujuannya untuk membuang air kemih Bapak nanti, karena kan pada saat operasi nanti Bapak dibuat anestesi ya, artinya benar-benar bisa terjadi penurunan kesadaran sehingga tidak bisa BAK secara sendiri. Jadi harus dipasang selang untuk membuang air kecil Bapak. Kurang lebih waktunya 15 sampai 20 menit ya. Saya siapkan alat terlebih dahulu. Nah, ini silokain jelly ya, gitu. Nah, ini yang kateter three-way ya, 3 jalur ya. Jadi ini untuk balon, untuk urine bag, untuk irigasi. Kalau misalnya dirasa resiko kotor ya, takut ada, tapi kita ini disiapin gaun, kita pakai gaun ya. Kalau misalnya tidak ada, berarti opsional ya, kita jaga-jaga saja. Kita buka selimut pasien ya. Yang dibuka hanya bagian yang akan dipasang, tidak sampai turunin ke bawah ya, pahanya kemana-mana misalnya. Itu tetap kita jaga privasi pasien. Jadi kita yang buka bagian yang akan dipasang, berarti area sini saja. Kemudian kita pasang penghalang. Bapak maaf ya Pak, diangkat dikit.
kemudian kita lakukan perineal hygiene terlebih dahulu ya. Kita ambil kapas secukupnya. Kita pegang, kalau pada laki-laki pegang ada batang penisnya mulai dari gland, dari meatusnya ya. Jadi lubang meatusnya ini kita bersihkan dari dalam keluar. Oke, kemudian batang penisnya. Oke, kalau sisi sini masih bisa kita gunakan, kita gunakan. Kemudian kita ke skrotumnya. Nah itu pada laki-laki. Kalau pada wanita, ulangi ya. Kalau pada wanita, ya kita buka labianya, ya. Jadi dilebarkan ya. Jadi dilebarkan seperti ini. Kemudian dari klitoris yang ini ya. Dari klitoris kita ke arah bawah. Oke, ya. Nah, karena kalau pada wanita itu resiko keputihan ya kalau di vagina ya. Nah, itu harus dibersihkan di vaginanya. Karena khawatirnya si keputihan ini karena lubangnya dekat antara vagina dengan meatus itu berdekatan, maka takut resiko infeksi saluran kemih. Kenapa pada wanita itu lebih sering terjadi SK? Karena itu uretranya lebih pendek, ya. Nah, untuk pada ibu-ibu yang multipara itu anaknya banyak, gitu kan, melahirkannya udah banyak, kan sering biasanya ya paling sering itu dapat epis tahu ya, episiotomi. Udah partus sudah belajar? Partus. Nah, ada epis dipotong pakai gunting episiotomi. Iya. Ya, digunting. Nah, itu digunting labia bibir vaginanya ya supaya anaknya kepalanya suka keluar, nah terus dijahit. Nah, antara meatus dengan vagina itu berdekatan. Kadang teman-teman suka bingung ini yang lubang meatus yang mana ya? Karena saru antara vagina atau yang meatus yang mana gitu. Nah, untuk membedakan itu pastikan klitorisnya dulu. Ya, klitorisnya di mana? Nah, di bawah klitoris itu meatus. Ya, itu untuk karena suka masukin vagina, masuk tapi sakit loh. Salah kali ya lubangnya. Nah, ternyata di atasnya gitu. Ya, dan kalau misalnya kesulitan dibuka, bantu di center biar kelihatan lubangnya yang mana. Ya. Oke. Itu untuk membersihkan tadi dari klitoris sampai ke bawah. Kemudian labianya dibuka ya, labianya ya, kemudian sisi sini kalau masih bisa dipakai kita gunakan ya, satu lagi. Oke, kemudian kita bersihkan dengan yang air biasa ya. Ya seperti tadi ya. Oke, yang wanita juga gitu ya, sama ya. Jadi kita bersihkan seperti tadi melakukan itu. Oke, setelah selesai perineal hygiene, kita rapikan alat.
lepaskan dulu yang tidak terpakai taruh bawah biar luas permukaan untuk buka area steril. Kita buka sel sterilnya. Langsung buka tutupnya ya biar nggak susah lagi. Kemudian kita buka komnya. Kalau nggak ada orang kita bisa ini. Oke, kemudian kita masukkan alat-alat yang steril biar kita kerjanya mudah kalau udah pakai handphone steril. Ya, mulai dari selang kateternya, nah ini ya, kita buka. Kemudian kita buka pet sterilnya baru. Kemudian ini gelnya silokan gel, ini anestesi lokal supaya pasien nggak terlalu sakit pada saat dimasukkan. Kemudian urin bagnya. Nah, urin bag jadi kalau masih baru steril ya. Ini ya steril ya. Jadi saya masukin aja biar nanti saya lebih mudah fokus. Ini nggak boleh dipegang dalamnya kalau steril. Kemudian sudah semua. Ya ini cairan ya, cairannya kita masukkan. Oke, ada lagi yang belum masuk? Oke, pastikan semuanya yakin sudah masuk semua yang steril, baru kita pakai handscoon steril. Jadi jangan terburu-buru menggunakan handscoon steril, mentang-mentang oh ini steril, jadi langsung buru-buru pakai handscoon steril. Kalau sudah pegang handscoon steril, udah nggak bisa pegang lagi selain yang bersih, bisanya hanya yang steril. Ya, jadi pastikan dulu semua udah masuk. Oke, semua sudah masuk, saya pastikan, baru kita menggunakan handscoon steril. Menggunakan handphone steril ya, jangan terbalik ya. Yang bagian kulit yang dalam ya yang boleh dipegang, yang ini nggak boleh dipegang dengan kulit tangan kita. Jadi skin to skin, glove to glove ya. Oke. Kemudian ya, jadi kalau misalnya aduh ada yang ketinggalan lagi, kalian nggak ada yang asisten, berarti kalian harus lepas satu dulu untuk memasukkan yang itu. Tapi ini terjaga, jadi masukin ke area sini ya, biar bisa dipakai lagi untuk steril. Oke, jika sudah ya kita cek dulu untuk kateternya, balonnya apakah mengembang atau tidak. Nah, ini kalau di sini ada keterangan ukuran sama cc-nya. 30 cc ini ukuran untuk balon. Jadi dia bisa sampai 30 cc untuk membuat fiksasi balon di dalam kandung kemihnya ya. Oke, kita tes dulu. Nah, bentuknya ini seperti ini. Kalau seperti ini biasa jarum yang dimasukin. Kalau seperti tadi yang 3-way ada tonjolan, itu jarumnya dilepas kalau mau kasih balon.
Ya, kalau kayak gini rata jarum yang masuk. Kita kasih udara dulu, kita tes. Itu ya balonnya ya, mengembang ya. Oke, kita isi cairan. Kita masukin 10 cc. Oke, 10 cc. Kemudian kita sambungkan ini ya, kita cek dulu urin bagnya sudah terkunci atau belum. Nah, ini posisi terkunci ya, kalau terbuka gini ya, kalau terkunci gini. Ada yang model samping ya. Nah, ini terbuka, ini terkunci ya seperti ini. Oke, kita sambungkan dengan kateternya. Kalau sudah, kita pasang duk bolongnya. Area yang steril berarti area ini, yang bawah udah kena jadi bersih ya. Steril lagi. Jadi nanti kerjanya di sini area kita terjaga kesterilannya. Oke, kalau sudah, kemudian kita oleskan jelly. Nah, ini jellynya kita patahkan tutupnya. Ya, kita oleskan kalau laki-laki lebih panjang ya. Bisa 7 sampai 15 cm, atau kalau wanita bisa 3 sampai 5 atau 7 cm ya. Karena meatus uretra pada laki-laki lebih panjang. Sudah, ini kita ini ya apa, putar gini ya supaya ini nggak kena area yang steril. Nah, ini kita bawa. Nah, ini kita letakkan di sini. Kalau ini udah bersih, ini jangan dipegang lagi ya. Kita fokus ke sini ya. Kita pasang untuk ininya pasien dengan cara, kalau laki-laki tadi pegangnya tegas ya, kemudian kita masukkan. Bapak tarik nafas dalam. Bapak tarik nafas dalam ya, Pak. Kita tarik nafas dalam, Pak. Oke, kita masukkan terus. Oke, kita masukkan, ya sebentar ya. Ini karena pentemnya memang bagian dalamnya selangnya udah nggak ada, jadi dia ngeringsal ke dalam. Jadi saya harus benerin dulu dari dalam. Selangnya, jadi kita sambil pegang, kemudian kita masukkan sampai ujung ya, kemudian kita tahan ya, kita tahan karena takutnya keluar lagi. Kita ambil pad yang isi cairan tadi.
Oke, kemudian kita cabut. Ya, kemudian sambil kita tarik pelan-pelan. Ya, kalau udah tertahan, udah berarti sudah terfiksasi, ya. Nah, teman-teman pada saat memasukkan memasukkan terus ada tahanan, misalnya masukin, kok nggak masuk ya ada tahanan, jangan dipaksa, tarik pelan, masukin lagi pelan-pelan. Kalau bisa masuk lanjutkan, kalau nggak bisa saran saya ganti ukuran yang lebih kecil, karena kalau pada pasien dewasa ada misalnya pada pasien BPH ya, dia itu bisa saja mengambil ukurannya batasnya besar, tapi karena dia lumennya menyempit karena tekanan dari volume prostat, bisa saja diambil ukuran anak-anak, ya, karena tujuan kita adalah menyelamatkan nyerinya dia, karena kalau tahan kencing penuh kan sakit ya, nah supaya urinnya keluar gitu. Jadi kita bisa pakai ukuran yang anak-anak kalau ternyata dimasukin, kalau dipaksa nanti ruptur berdarah malahan ya. Oke, ini seperti ini. Pada wanita juga sama ya, cara masukinnya dilebarkan, kemudian masukin seperti tadi ya. Nah ini kalau sudah gini kita sudah prinsip steril sudah selesai, jadi kita bisa pakai prinsip bersih ya. Oke, kita rapikan alatnya, kemudian kita fiksasi ya. Kita fiksasi untuk kita fiksasi dengan pressure di bagian paha dalam pasien ya. Karena ke sini ya, kalau di sini ya. Ini anggap ini paha ya, kita fiksasi di bagian paha dalam pasien, kemudian ini kita gantung di tempat tidur samping pasien. Kalau ada gantungannya lebih enak ya, pakai gantungan. Kalau nggak ada pakai kasa. Kita gantungkan kasa, misalnya nggak ada ya. Kita gantungkan kasa di samping tempat tidur pasien. Ya, oke. Untuk edukasinya, nanti kalau misalnya pasien pengen jalan atau duduk gitu ya, jangan sampai urinnya itu sejajar atau di atas lebih dari bladder ya, karena dia kan prinsipnya gravitasi ya, air itu ya. Jadi kalau begini, jadi yang ada di sini akan naik lagi, masuk lagi, padahal ini udah sampah metabolik ya, yang harus dibuang. Kalau masuk lagi naik ke ginjal bisa gagal ginjal akut misalnya atau infeksi gitu ya. Jadi harus lebih rendah dari posisi bladder pasien ya. Oke, ini untuk pasang kateter. Ada pertanyaan?